Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratia Agustina, MPM 1911060405. Saya dari kelas Biologi F semester 4, jurusan Pendidikan Biologi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester Pendidikan Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusumawardani, MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang konservasi lingkungan hidup. Apa sih itu konservasi? Konservasi adalah pengelolaan biosfer secara aktif demi menjamin kelangsungan keanekaragaman spesies maksimum serta pemeliharaan keragaman genetik dalam suatu spesies. Termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan fungsi biosfer, misalnya siklus nutrisi dan fungsi ekosistem. Konservasi adalah mencakup pula konsep pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan atau UNIP. Dengan demikian, lingkungan dapat memberikan manfaat terbesar berkelanjutan untuk generasi sekarang, sekaligus menjaga potensinya agar memenuhi kebutuhan hidup generasi mendatang. Pelestarian spesies dan proses biologis harus bersamaan atau simultan dengan konservasi sumber daya abiotik. Jika tidak, maka tidak mungkin berhasil. Konservasi adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk satwa liar, air, udara, mineral, segala sumber daya alam yang terbarukan atau tidak terbarukan. Tujuan konservasi lingkungan hidupnya adalah sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Metode konservasi lingkungan hidup. Terdapat dua metode yang diakui secara ilmiah dan umum untuk menangani masalah lingkungan hidup tumbuhan dan satwa liar. Kedua metode ini dilakukan di berbagai belahan dunia, baik untuk satwa liar, tumbuhan, dan ekosistem. Pertama, metode in situ atau di situs dan di tempat adalah seperangkat teknik yang melibatkan penunjukan, pengelolaan, dan pemantauan keanekaragaman hayati di habitat. Contoh teknik in situ adalah reforestasi, rehabilitas habitat yang rusak, pelepas liaran serta pengamanan satwa liar terancam punah habitatnya. Misalnya saja pelepas liaran owa di Jawa Barat. Berbeda dengan metode in situ adalah metode ex situ. Metode ex situ adalah pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati satwa liar, tumbuhan dilakukan di luar habitat. Contoh metode ex situ adalah pengembangbiakan hewan langka di Indonesia, misalnya badak. Di fasilitas penangkaran juga pengembangbiakan tanaman langka di kebun raya. Contoh konservasi lingkungan hidup yaitu kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam sebagaimana tersebut terdiri dari kawasan cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Suaka marga satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.